Ini ada pertanyaan, Ustaz, saya heran dan bingung karena sekarang banyak sekali anak-anak muda ikut kajian sunnah tapi tidak tahu akidah yang benar. Bukan tidak tahu akidah yang benar, tidak tahu juga manhaj yang benar, nggak tahu manhajnya. Karena mereka ikut pengajian di sana sini. Contohnya masih ikut dan dengar kajian dari ustadz yang berakidah sufi, Asy'ariyah. Mohon nasihatnya. Jadi bukan sekedar dia tidak ngerti akidah, tapi juga dia nggak ngerti manhaj. Kalau dia ngerti manhaj, dia harus tahu akidah ustadz itu gimana. Kan tadi sudah saya bawakan penjelasan Muhammad bin Sirin rahimahullah. Muhammad bin Sirin ini seorang tabi'i, wafat tahun 110 Hijriah. Nanti antum bisa lihat perkataannya di Muqaddimah kitab Sahih Muslim. Muqaddimah kitab Sahih. Kata Imam Muhammad bin Sirin rahimahullah, kata beliau begini, "Inna hadzal ilma dinun fanduru amman takhudun dinakum." Ilmu ini agama. Kalian lihat kepada siapa kalian belajar. Harus tahu kita, orang ini yang ngajar ini akidahnya gimana, manhajnya bagaimana, pemahamannya bagaimana, ibadahnya gimana. Kita bisa tahu dari keseharian dia. Keseharian kita bisa tahu kan. Kita bisa lihat sholatnya gimana, bisa kita lihat ibadahnya. Kita bisa tahu tentang akidah manhajnya, mungkin dari tulisannya, dari bukunya kita bisa tahu dia. Belajar kepada orang-orang yang jelas, bukan orang yang gak jelas. Ini enggak, sekarang banyak orang manggil ustadz yang dia tahu di mana? YouTube. Wah, ini ustadznya kocak nih, dipanggil. Ini panitianya, panitia yang bodoh ini. Gitu. Manggil ustadz kocak. Ini pelawak. Ini ustadz kelihatannya enak gitu. Ini ustadz lembut gitu. Nggak keras. Jadi kalau yang dakwakan tauhid dianggap oleh mereka keras. Berarti panitianya nggak ngerti agama ini. Harus belajar dulu dia. Maka yang bagus ketika kajian itu panitianya ustadz, bukan orang awam. Kan banyak panitia pengajian orang awam. Bahkan juga ibu-ibu ngerti apa? Bapak-bapak juga banyak orang awam nggak ngerti apa-apa. Ustadz yang paham dalil, paham hujjah, paham akidah yang benar, dia yang manggil ustadz. Ini ustadz yang dipanggil ustadz yang betul-betul ngerti ya. Jangan ustadz yang dipanggil sufi, torekot, alul bidah, atau yang dipanggil ustadznya tukang tahdzir. Ada nggak tukang tahdzir? Ada tukang tahdzir. Jadi panggil. Jadi harus tahu kita. Makanya antum bertanya kepada ustadz yang paham. Bagaimana sikap suami menghadapi istri yang tidak penurut? Ya jelaskan dong kepada dia. Makanya ketika antum pertama kali akad nikah itu, pertama kali selesai akad nikah, antum bacakan kan di ubun-ubunnya, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabat ali wa a'udzuka min syarri wa syarri ma jabat ali. Antum sampaikan kepada dia, kamu sekarang sudah menjadi istri saya, kewajiban kamu yang terbesar kepada saya, bukan kepada orang tua. Dan kamu wajib mentaati. Karena ini dalil dari Quran dan Sunnah. Yang dengan kamu taat kepada saya sebagai suami, kamu akan masuk surga. Kalau kamu tidak taat, masuk neraka. Jelaskan dari awal pernikahan. Sekarang sudah punya anak, ya jelaskan lagi tetap. Ulangi terus ratusan kali. Sebab ketika ada perempuan yang dia kurang ajar kepada suaminya, tidak taat kepada suaminya, Nabi mengatakan kepada perempuan ini, unduri aina anti minu fa innahu jannatuki wa naruki. Perhatikan suami kamu surga kamu dan neraka kamu. Kalau kamu taat kepada suami kamu masuk surga, kalau kamu durhaka masuk neraka. Ancamannya keras. Jadi harus jelaskan kepada istri, dia wajib taat kepada suaminya, nggak boleh kurang ajar. Karena jalannya dia menuju surga dengan ketaatan dia kepada suaminya. Ini harus didengarnya oleh semua wanita. Dan tidak berat. Tugas wanita nggak berat. Dia wajib mengurus rumah tangganya dan mengurus anak-anaknya. Itulah jihadnya dia. Di samping juga jihadnya dia adalah umrah dan haji. Nggak ada perang bagi wanita. Karena dengan dia taat kepada suaminya masuk surga. Sampai Nabi menyebutkan dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibn Hibban. Nabi bersabda SAW, "Idza shalatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatul jannah min abwabil jannati sya'at." Apabila seorang wanita salat yang 5 waktu,
puasa di bulan Ramadan, dan dia menjaga kehormatannya dan taat kepada suaminya, maka dia masuk surga dari pintu surga mana saja yang dia kehendaki. Kamu ingat itu? Ringan. Nabi sebutkan, dia sholat yang 5 waktu, puasa Ramadan, dijaga kehormatannya, dia pakai jilbab yang sempurna, dan dia menjaga dirinya. Dia tidak keluar rumah kemana-mana, dia harus dengan izin suami. Tidak ikhtilat dengan laki-laki, tidak bercampur dengan laki-laki, dia jaga kehormatannya. Tidak ngobrol-ngobrol dengan laki-laki, tidak, dia jaga kehormatannya. Yang keempat, wa ata'at ba'laha, dan dia taat kepada suaminya, dakhalatil jannah, dia akan masuk surga min abwabil jannah, dari pintu surga. Ini nikmat bagi wanita, taat pada suami, surga. Jadi jangan melawan pada suami, jangan kurang ajar. Bapak ada juga wanita yang kurang ajar pada suami, yang lawan suaminya, bahkan nggak nurut, nggak boleh. Dia harus nurut pada suaminya, dan dia harus sabar dengan sikap atau mungkin dengan sifat suami, harus sabar. Karena itu jalannya dia menuju surga. Bagaimana saya menasihati suami saya yang keras untuk dia bisa sabar dan ikut kajian? Yang paling tahu kan sifatnya ibu sendiri, ya. Yang pilih dia jadi suami ibu sendiri kan. Yang milih jadi suami ibu sendiri. Sudah terjadi, harus sabar, harus sabar. Mesti ada kebaikannya di situ. Nggak mungkin nggak ada kebaikannya. Setiap sifat yang jelek itu memang harus dirubah. Sama seperti seorang suami, ada istrinya yang dia kurang suka dari tabiatnya, mesti ada kebaikan padanya. Pasti ada kekurangan, tapi terus berusaha menasihati dengan cara yang baik dan doakan dia agar dia bisa berubah. Dan pada para suami juga nggak boleh dia punya sifat yang keras atau dia diktator pada keluarganya, nggak boleh. Dia harus berlemah lembut kepada istrinya. Kan Nabi menasihati, wastausu bin nisa'i khairan, dalam menasihati wanita dengan cara yang baik. Nabi suruh menasihati dengan cara yang baik pada wanita. Dan Allah menyuruh apa? Wa'ashiruhunna bil ma'ruf, bergaulah dengan istri kamu dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Kalau ada yang nggak disukai padanya, mesti padanya ada kebaikan yang banyak, kata Allah. Wa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsir. Kalau kamu nggak suka pada salah satu sifat istri kamu, Allah jadikan padanya kebaikan yang banyak. Ini Al-Quran, Allah sebutkan dalam surah An-Nisa. Bagaimana kalau orang yang dia pelaku syirik, kita boleh nggak jadi makmum? Antum tahu nggak dia melakukan syirik? Antum tahu nggak? Apa kata orang? Nggak boleh. Harus ada bukti, ada hujjah bahwa betul dia berbuat syirik, dan nyata dia berbuat syirik. Dari perkataannya, dari perbuatannya, dia berbuat syirik. Kalau kita tahu berbuat syirik, antum nasihati dulu. Nasihati, dia kan masih muslim. Nasihati dengan cara yang baik. Antum ini datang ke dukun, antum pakai jimat, syarat Islam nggak boleh. Kalau kita nasihati nggak mau juga,